Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjidul Nurul Huda rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab Tijan, yaitu pembahasan tentang ilmu kalam, ya sifat-sifat Allah. Kita ulas kembali, kemarin kita sudah sedikit membahas ya, atau sudah membahas tentang sifat wujud ya. Jadi dari Allah itu ada 4. Pertama ada zat, ada sifat, ada nama, al-asma, dan ada perbuatan. Nah dari ketiga ini yang bisa kita bahas itu adalah 3. Yang pertama adalah sifat, yang kedua asma, nama-nama Allah, yang ketiga adalah perbuatan dan zat Allah. Nah kalau zat Allah itu tidak bisa dibahas ya, karena manusia tidak diberi kemampuan untuk membahas tentang zat Allah. Kemarin sudah saya ulas juga sedikit dari sifat-sifat Allah. Nanti ada perbuatan, kemudian ketika satu perbuatan itu terjadi, nah maka di situ ada nama, ada al-asma. Jadi itu bedanya antara sifat, perbuatan, dan nama ya. Kemarin saya contohkan misalnya Allah berkuasa atau Allah maha berkuasa. Nah kemudian salah satu kuasanya Allah itu adalah menghidupkan ya, menghidupkan makhluk. Ketika Allah menghidupkan kita, nah saat ini kan kita hidup, maka Allah itu punya nama, namanya Al-Muhyi. Al-Muhyi dalam Asmaul Husna kan ada Al-Muhyi. Allah berkuasa, berkuasanya apa? Mewafatkan, mematikan. Nah jadi Allah baik mematikan maupun menghidupkan itu kekuasaan Allah. Nah ketika af'al, perbuatan Allah itu mematikan, dan sekarang kita tidak mati, tidak wafat, nah berarti perbuatan itu sedang tidak berlaku untuk kita. Nah maka nama di Al-Asmaul Husna Al-Mumit, nah itu sedang tidak berlaku. Nah itu perbedaan antara sifat, perbuatan, dan nama. Jadi nama itu satu saat terjadi kepada satu makhluk, dan satu saat ya bisa jadi sedang tidak berlaku ya. Allah berkuasa menyempitkan rizki gitu kan. Ada misalnya seseorang yang rezekinya sempit aja gitu kan. Nah maka di situ ada nama Allah Asmaul Husna Al-Qabid, maha menahan gitu ya, maha menahan. Tapi satu saat kita ini lapang rezeki. Kalau bisnis, setiap bisnis yang dilakukan untung terus gitu kan, maka di situ sedang berlaku. Nah Allah meluaskan rezeki, maka di situ Allah adalah Al-Basir. Itu yang pertama, poin pertama. Kemudian yang kedua, kemarin bahwa
wujud Allah atau Allah itu maha mutlak, maka tidak ada pengecualian, tidak ada batas. Adanya wujud Allah itu tidak ada batas. Tidak ada batas awal, tidak ada batas akhir, tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian pokoknya tidak ada batasnya. Ada yang sifatnya adalah mutlak gitu ya. Nah, kemudian wujud ini, sifat wujud jamaah sekalian itu biasa disebut sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itu kalau sesuatu itu ada, nah itu adanya itu sifat nafsiyah. Kita juga ada sifat nafsiyahnya karena kita ada. Nah, tapi bedanya kalau Allah wujudnya dengan sendirinya, kalau kita wujudnya karena diadakan. Nah, itu sifat nafsiyah. Baik, kemudian kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Jamaah sekalian, itu yang pertama sifat nafsiyah. Nanti 5 sifat berikutnya, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, 5 sifat ini disebut sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat salbiyah artinya negatif. Jadi artinya apa? Yang punya sifat itu hanya Allah. Gitu ya. Yang punya sifat itu hanya Allah. Jadi dari qidam ya, dari qidam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib. Ingat ya, wajib ketika di sini disebut wajib itu adalah wajib menurut akal. Ya, wajib menurut akal. Jadi sesuatu yang mustahil kalau tidak ada. Nah, itu definisi wajib dalam ini. Saya nanti sering menyebut wajib, mustahil. Jadi wajib itu sesuatu yang mustahil ada menurut akal. Jadi sesuatu yang mustahil tidak ada, gitu ya. Sesuatu yang mustahil tidak ada berarti harus ada menurut akal. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib di dalam zat atau haknya Allah Ta'ala al-qidamu, sifat qidam, wa ma'nahu, dan makna sifat qidam, annahu, bahwasanya Allah la awwala, tidak ada awal lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala, wa didduhu, dan lawannya sifat qidam itu al-hudusu, adalah baru. Jadi sifat kedua yang wajib di Allah itu adalah qidam. Qidam itu biasanya suka ada yang mengartikan terdahulu ya. Kalau saya merasa kurang pas gitu ya diartikan terdahulu, karena itu menunjukkan antrian gitu, terdahulu. Orang kalau ngantri itu kan yang paling dulu ya, itu terdahulu. Nah, tapi qidam itu adalah maknanya la awwala lahu ta'ala, tidak ada awalnya. Jadi wujud Allah itu ada tanpa ada permulaan. Ini memang agak bingung ya. Ya di akal. Tapi memang itu Allah mutlak. Jadi Allah itu adanya ada sebelum kata ada. Jadi Allah itu ya ada sejak awal, gitu. Bukan sejak awal, memang ada selamanya, mutlak tanpa dibatasi. Wadidduhu, lawan sifat qidam itu adalah al-hudus, baru. Kalau sesuatu yang adanya didahului oleh tidak ada, itu namanya baru. Ya, kita sebelum tahun 1900 kan nggak ada semua. Baru kemudian tahun 1900 sekian. Di sini yang paling senior mungkin 1940-an kali atau 50-an. Ya. Sebelum tahun itu nggak ada. Nanti tahun 2100 mungkin gitu ya. Ini yang duduk di sini semua sudah tidak ada lagi. Itu menunjukkan baru gitu ya. Itu menunjukkan hadis. Berarti itu menunjukkan hadis. Jadi kalau sesuatu itu adanya diawali dengan tidak ada, nah maka itu menunjukkan yang baru. Wadalilu ala dalika,
dan dalil, sebenarnya ini dalil logika ya, kepada sifat kidam, annahu, bahwasanya Allah, laukana, kalau ada Allah, hadisan itu baru, lahtaja ila muhdisin, tentu membutuhkan kepada yang membuat baru, wahwa muhalun, dan itu adalah mustahil. Jadi jamaah sekalian, Allah itu adanya tidak ada awal, jadi tidak ada awal. Nah maka kalau sesuatu yang ada awalnya atau ada batasnya, maka akan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama, para ulama menyebutnya adalah daur. Daur ya. Daur itu saling menciptakan. Jadi alam ini kan sebelumnya ada makhluk, sebelumnya ada makhluk, sebelumnya ada makhluk. Nah, nanti makhluk yang paling ujung itu bagaimana? Nah, yang paling ujung. Nah, kata para ulama, kalau tidak ada sifat kidam, itu ada kemungkinan daur. Si A menciptakan si B menciptakan si A. Jadi saling menciptakan. Nah, itu nggak mungkin. Ya. Atau yang kedua, ada yang namanya tasalsul. Tasalsul itu si A diciptakan oleh B, si B diciptakan oleh C, si C diciptakan oleh D, terus nggak ada ujungnya. Itu nggak mungkin kalau nggak ada ujungnya. Nah maka ujungnya itulah Allah, gitu ya. Allah. Jadi logika kita kalau menyebutkan atau berpikir si A diciptakan si B diciptakan si C terus, gitu kan? Nah, itu kita berpikir terus sampai mentok, sampai ujungnya. Nah maka di situ ujungnya itu adalah Allah. Allah itu tidak ada sebelumnya yang yang muhdisnya ya, karena Allah itu adalah qadim. Allah adalah qadim. Jadi intinya bahwa Allah itu adanya tidak ada awalnya, tidak ada awalnya. Tidak ada awal dalam hal apa? Pertama, tidak ada awal dalam zatnya. Jadi Allah itu ya memang sudah ada, gitu ya, sudah ada, tidak dibatasi oleh waktu. Itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Nah, itu adalah sifat kidamnya Allah, gitu ya. Nah, jadi sifat kidam itu ya sesuatu yang tidak ada awalnya, gitu ya. Kalau di barat itu ada istilah jamaah sekalian prima causa, gitu ya, prima causa, penyebab pertama. Penyebab pertama itu kalau sebagian orang barat menyebutnya begitu, prima causa. Sebenarnya kalau diukur dalam ilmu tauhid itu kurang tepat, gitu ya. Jadi Allah itu bukan penyebab tapi pencipta, gitu ya, pencipta. Jadi kalau di istilah dari barat itu biasanya disebutkan adalah prima causa. Jadi penyebab pertama itu adalah itulah Tuhan, kata mereka, gitu kan. Tapi kalau dalam ilmu tauhid itu bukan penyebab pertama, tapi Allah itu adalah pencipta, gitu kan, yang menciptakan makhluk ini. Nah kemarin sudah dijelaskan tentang makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu adalah sesuatu yang selain Allah. Jadi sesuatu selain Allah itu adalah makhluk, gitu ya. Termasuk misalnya arash, gitu ya, arash, kemudian malaikat, kemudian nanti alam-alam ini kan banyak. Makanya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alam ini banyak. Ada alam manusia, nanti ada alam yang lain lagi. Nah itu pokoknya semua selain Allah itu adalah makhluk. Kemudian ada istilah lain yang sering kita dengar, itu adalah ada qadim, ada azali, gitu ya Pak ya. Ada qadim, ada azali. Nah qadim dan azali menurut sebagian ulama itu adalah sama. Jadi qadim zaman azali. Ada yang membedakan. Kalau qadim itu adalah zat yang memang tidak ada awalnya. Nah itu Allah. Jadi kalau qadim itu sebagian ulama mengatakan yang disebut qadim itu hanya Allah.
Nah, kalau azali itu adalah sesuatu yang tidak ada awalnya, akan tetapi itu bukan zat. Ini agak jelimet ya. Azali itu misalnya begini, kita kan suka bicara ya, dulu zaman di azalinya ya, itu kan udah ditentukan gitu, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Dalam ilmu Allah, nah makhluk ini kan sudah ada dalam ilmu Allah. Nah, kalau ilmu Allahnya itu adalah qadim, gitu ya. Tapi bahwa pengetahuan ilmu Allah kepada manusia, nah itu adalah azali. Nah, karena pengetahuan atau manusianya itu sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi pengetahuan kepada manusianya itu menjadi azali. Nah, maka di sini kemudian ketika mengatakan di zaman azali, nah maka yang disebut di zaman azali itu tidak berkaitan dengan zat Allah. Tapi bahwa Allah mempunyai sifat ilmu, nah itu adalah qadim seperti itu. Jadi ada azali, ada qadim. Jadi intinya bahwa adanya Allah itu tidak dimulai dengan awal, itu mutlak. Jadi adanya ya sudah ada begitu, tidak ada batasannya. Seperti itu, Pak. Jadi itu adalah sifat qidam, ya, sifat qidam. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Pak, sebelum dilanjutkan. Bingung ya. Tapi intinya begini aja. Memang itulah ya. Makanya saya di awal kemarin menyarankan memang kalau belajar ilmu tauhid, karena memang kita menjelaskan zat yang sifatnya mutlak, nah sehingga kadang-kadang akal kita memang agak bingung gitu. Nah, maka di awal saya kemarin menegaskan beberapa kali pertemuan, perbanyak zikir dan istighfar gitu ya kalau belajar ilmu kalam dan ilmu tauhid seperti itu. Nah, kemudian baik kita lanjutkan. Jadi tidak ada awalnya, adanya Allah itu tidak ada awalnya. Nah, kita ke sifat yang ketiga itu tidak ada akhirnya. Jadi Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa, dan wajib pada zat Allah Ta'ala yaitu al-baqa, sifat kekal. Wa ma'nahu, dan makna sifat baqa annahu ta'ala la akhira lahu, tidak ada akhirnya. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil kepada sifat baqa, laukana fanian, kalau Allah itu rusak atau bisa hilang, lakana hadisan, tentu itu adalah yang baru. Wa huwa muhalun, dan hal itu adalah mustahil. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir Allah itu. Karena apa? Ya karena tidak terikat dengan zaman, itu tidak terikat dengan zaman. Karena zaman itu ya hanya ada di makhluk ya. Dan zaman itu juga sifatnya kan relatif, Pak. Di kita satu malam, satu hari itu 24 jam. Tapi kalau di planet lain bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama, tergantung jarak ke mataharinya. Berarti kalau jarak perputaran planetnya atau jarak ke mataharinya, nanti kalau semakin dekat jarak ke matahari, berarti 1 tahun semakin pendek, gitu ya. Semakin jauh dari matahari, maka 1 tahun itu akan semakin panjang. Itu yang kemudian selanjutnya. Nah, ini Allah ini sifatnya adalah baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Kalau makhluk, nah kalau makhluk itu ada yang memang nanti itu ketika kiamat selesai, ya udah selesai hidupnya, Pak. Selesai hidupnya. Nah, itu adalah yang kemarin kita bahas, itu makhluk-makhluk yang hanya punya ruhul hayat. Ruhul hayat. Kecuali dalam hadis dijelaskan, kecuali makhluk-makhluk yang memang tanda petik itu akan memberikan balasan kepada manusia. Baru nanti di akhirat dia hidup lagi. Jadi makhluk itu kan ada dua. Yang pertama yang punya ruhul hayat. Punya ruhul hayat itu ya
pohon, gitu kan, binatang, termasuk ya batu itu sebenarnya kayak gitu tuh punya ruhul hayat, dia punya ruh hidup. Nah, makhluk yang punya ruhul hayat itu tidak punya beban taklif, sehingga ketika dia mati selesai. Jadi ketika satu pohon mati, satu hewan mati, selesai urusannya di situ. Nah, baru kemudian kecuali hewan yang akan melakukan pembalasan, katanya misalnya, gitu ya, ada orang menyiksa hewan, gitu kan, itu kan dosa ya dalam perspektif dosa dan tidak. Nah, maka nanti si hewan ini dia akan dibangkitkan untuk membalas atau sebagai saksi nanti di akhirat atas perbuatan dosa manusia itu. Nah, itu yang punya ruhul hayat. Nah, kalau semacam manusia dan jin itu, nah itu ada ruhu, kalau di manusia ya ada namanya ruhul insan. Jadi dengan ruh itu maka makhluk tersebut menjadi punya pertanggungjawaban di akhirat. Gitu ya. Jadi karena di kita, di dalam diri manusia itu ada ruhul hayat dan ruhul insan, maka kita pertanggungjawabannya setelah meninggal itu nggak selesai sampai sana, gitu ya, sampai sana. Nah, kemudian nanti di alam akhirat itu ada pembalasan amal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Lalu nanti akan ke sorga dan ke neraka. Nah, dan di situ kekal. Tapi bedanya kekal makhluk di alam akhirat itu dikekalkan. Ya, kalau Allah itu kekal dengan sendirinya. Ya, tapi kalau makhluk itu kekal karena dikekalkan. Surga, neraka itu kan kekal, khalidina fiha, tapi itu adalah dikekalkan, kekalnya itu dikekalkan seperti itu. Nah, nanti jamaah sekalian, di akhir zaman ya, di akhir zaman atau kiamat. Nah, setelah kiamat itu kan nanti manusia meninggal semua ya, meninggal semua. Nah, kalau yang sudah kita pelajari dari sejak kecil itu kan ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, nah itu terjadi kiamat di situ. Nah, kemudian para makhluk Allah semuanya di situ meninggal, dunia hancur, makhluk Allah kemudian meninggal semua. Yang terakhir meninggal itu adalah siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel, Pak, yang terakhir meninggal itu malaikat Israel karena dia mencabut nyawa yang lain. Nah, lalu kemudian Allah perintahkan supaya mencabut nyawanya sendiri. Dalam Duratul Nasihin begitu kisahnya. Jadi malaikat Israel itu disuruh mencabut nyawanya sendiri. Nah, maka malaikat ini lalu mencabut dengan pelan-pelan. Ya, jadi karena mencabut nyawa sendiri kan pelan-pelan. Mungkin kalau nyabut yang kemarin-kemarin cabut aja gitu. Nah, begitu cabut, kemudian malaikat Israel mengatakan, ya Allah, sakit banget. Jadi dia itu melakukan pencabutan yang paling halus karena untuk dirinya sendiri, katanya gitu ya. Nah, disitulah malaikat Israel baru tahu kalau dicabut nyawa itu sakit gitu. Cuma terlambat ya, malaikat Israel tahunya semua makhluk sudah meninggal. Jadi, nah itu, maka kemudian malaikat Israel pun meninggal, maka di situ kemudian tidak ada satu makhluk pun, semuanya sudah meninggal. Nah, maka dalam Al-Quran dikatakan, ya, limanil mulkul yaum, siapa yang punya kerajaan saat ini, kata Allah. Tidak ada yang jawab. Nah, maka lillahil wahidil qahhar, itu hanya Allah. Jadi menjelang kiamat nanti semua yang hidup itu meninggal, semua yang hidup meninggal, gitu ya. Nah, kemudian nanti dibangkitkan, hari kebangkitan itu. Nanti ada di situ siapa yang pertama kali dibangkitkan memang ikhtilaf. Nah, itu nanti kalau di antara manusia yang pertama kali akan dibangunkan itu adalah Rasulullah. Jadi nanti kelihatan tempat Rasulullah itu kelihatan nanti ada cahaya. Maka di situ Rasulullah akan pertama kali dibangkitkan dalam
hari kiamat ya di antara para manusia. Jadi intinya begitu. Kalau makhluk-makhluk itu adanya adalah diadakan, nah kalau Allah itu adanya adalah dengan sendirinya. Maka karena ada sendiri, maka tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi mutlak adanya seperti itu. Nah, yang dianggap Tuhan-Tuhan di manusia, ya seperti misalnya Fir'aun, nah itu kan salah satu kelemahannya ketika dihadapkan kepada sifat ini. Fir'aun itu dianggap Tuhan, tapi sebelum Fir'aun ada, berarti Tuhannya tidak ada. Jadi itu adalah sifat makhluk. Tapi kalau Allah tidak ada awal, kemudian tidak ada akhir, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nah, ini adalah sifat qidam, tidak ada awal, al-baqa, tidak ada akhir. Ya, jadi mutlak tanpa dibatasi oleh waktu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu karena waktu ini ada, itu adalah di makhluk, dan waktu ini ada karena ada pergerakan. Sebenarnya waktu ini kan lahirnya itu dari pergerakan sesuatu, baru ada ukuran di situ ya. Jadi ada waktu, kemudian itu adalah makhluk, ciri-ciri makhluk. Tapi kalau Allah tidak terikat dengan waktu. Nah itu sifat qidam dan sifat baqa ya. Di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang qidam ya misalnya adalah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah kemudian kalau tentang baqa yang populer misalnya di surah Ar-Rahman ya, kullu syai'in halikun illa wajhah, atau kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Gitu ya. Jadi setiap yang ada di muka bumi ini itu akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemarin di sifat wujud Allah ini ada gitu ya, tapi memang di dunia tidak bisa dilihat oleh kasat mata, oleh mata kita nggak bisa dilihat. Allah di dunia ini belum bisa dilihat gitu ya. Sebagaimana diceritakan tentang kisah Nabi Musa yang akan meminta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Maka Nabi Musa kemudian beliau disuruh melihat gunung, di mana gunung itu wallahu a'lam ya, Allah bertajalli di gunung itu. Maka kemudian gunung itu hancur. Jadi ada gunung batu hancur jadi pasir malah. Nabi Musa sampai pingsan melihat proses gunung itu hancur menjadi pasir. Jadi baru kemudian Nabi Musa di situ bertobat. Kenapa bertobat? Melihat gunung saja gitu ya, seperti itu sudah pingsan, apalagi melihat Allah. Gitu. Jadi di dunia ini Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dengan mata kita. Nah, tapi di akhirat, nah insya Allah kalau kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah, itu akan bisa terlihat dengan mata. Ya di surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang bercahaya, berseri-seri. Dia akan melihat kepada Tuhannya. Kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang yang beriman dan diizinkan oleh Allah itu akan melihat langsung Allah. Tapi kalau dalam keyakinan Mu'tazilah, melihatnya pakai hati. Nah, gitu, tapi karena kita ya Ahlus Sunnah, kita berkeyakinan bahwa Allah dapat dilihat dengan mata, tapi di akhirat. Di dunia ini yang hanya bisa dari Allah itu adalah dirasakan. Jadi di dunia ini Allah hanya bisa dirasakan. Ilmu untuk merasakan Allah, nah itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi ilmu untuk merasakan Allah itu ilmu tasawuf, tapi ilmunya memang harus ilmu praktek gitu ya. Tasawuf itu kan ada yang falsafi, ada yang amali. Nah, tasawuf yang amali,
tasawuf yang diamalkan. Dan tasawuf yang diamalkan itu baru akan mempertebal rasa kita gitu ya kepada Allah, rasa kita kepada Allah. Tapi kalau hanya yang sifatnya ilmu-ilmu gitu saja, ya memang ada kemungkinan bisa, tapi ya kalau kemungkinan besarnya agak susah ya untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, gak ada yang ditanyakan Pak? Ya silakan. Kalau mancing nggak stabil mati, jadi nanti ikannya itu nuntut di. Kalau gimana? Di pemancing. Ya. Itu sekali nanti kan nggak langsung mati ikannya, itu kayak tersiksa. Iya. Tersiksa. Menuntut. Nanti di akhir zaman itu menuntut ikan atau perburuan ya. Misalnya nih Mbak, buruannya udah sekali nggak mati nanti. Iya. Ya baik. Makanya kan ada dalam hadis itu innallaha kataba alaikumul ihsan fi kulli syai. Jadi Allah itu telah mewajibkan kepada kalian berbuat baik dalam setiap hal. Nah, kalau berbuat baik dalam hal binatang, nah maka kan kalau menyembelih pertama yang harus diutamakan itu adalah cari jalan atau cari metode yang paling cepat untuk supaya si hewan itu mati, ya gitu kan. Jadi makanya kan kalau nyembelih pisaunya atau goloknya harus tajam, gitu ya. Kemudian jadi cari cara tepat, cari cara yang tercepat supaya si hewan itu cepat mati, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh dulu disiksa. Nah, termasuk kan kalau penyembelihan itu jangan dilihat di depannya, kecuali memang kondisi tertentu yang susah dilaksanakan. Tapi ya jangan diperlihatkan bahwa temennya itu disembelih di hadapan dia. Gitu. Jadi intinya sebenarnya tergantung niatnya aja Pak. Tapi carilah cara yang tercepat untuk membunuh binatang. Kalau mancing, ya kan itu kan diwadahin dulu, mudah-mudahan lah niatnya tidak untuk menyiksa binatang, gitu ya, tidak untuk menyiksa binatang. Artinya kan kadang-kadang ikan dipisahin dulu, nanti mau dimasaknya nanti sore, nanti tangkapnya nanti tadi pagi, taruh dulu di ember. Mudah-mudahan itu tidak masuk ke dalam penyiksaan ya, penyiksaan karena nunggu sampai sore. Tapi intinya begitu Pak. Jadi cari cara yang tercepat untuk membunuh binatang, gitu ya. Jadi jangan diperlama. Ikan seperti ikan lele itu biasanya kan digetok ya, ikan lele digetok seperti itu. Iya. Jangan kelamaan lah juga seperti itu. Tapi kalau di tukang lele itu ada juga yang dimatikannya pakai es Pak. Di sini ada pakai. Jadi si lele misalnya satu ember satu wadah itu dikasih es batu, itu meninggal cepat. Ikannya itu mati, ikannya mati dengan cepat gitu ya. Dia langsung mati gitu, pakai es. Intinya begitu. Jadi jangan menyiksa hewan atau jangan mencari metode. Kalau mau nyembeli adalah cari metode yang paling cepat supaya si hewan itu cepat mati. Sama dengan ini Pak, sama dengan hukuman mati. Hukuman mati untuk manusia, nah itu juga sebenarnya logikanya itu adalah mencari yang cepat meninggal, gitu. Jadi mencari yang cepat meninggal. Makanya kan kalau dalam ya sebagian negara Islam dulu itu yang menerapkan itu adalah dengan dipenggal lehernya. Nah itu cara cepat supaya si manusia itu tidak lama mengalami sakaratul maut. Tapi kalau misalnya disuntik mati,
itu kan ada kejadian sampai sekian menit kemudian baru meninggal, itu tersiksa gitu. Itu tersiksa. Jadi cari cara yang secepatnya supaya meninggal. Dan hewan-hewan ini atau makhluk-makhluk di dunia ini itu yang akan dibangkitkan, kecuali ada hewan-hewan tertentu yang memang dinas masuk surga, ya misalnya anjingnya Ashabul Kahfi, nah itu kan dia katanya masuk surga. Kemudian ada beberapa yang lain. Nah kalau hewan-hewan yang hanya ruhul hayat, dia akan dibangkitkan itu untuk membalas atau menjadi saksi nanti atas perbuatan manusia yang dilakukan. Seperti itu. Baik, masih ada yang ditanyakan mas sekalian? Gak ada ya? Ya, memang kalau tauhid itu kan ilmu kalam itu filosofis ya, beda dengan fikih. Nah, kalau fikih kan perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini ilmu kalam itu supaya gambaran ya, tanda petik ya, gambaran kita tentang Allah itu tidak salah, walaupun sebenarnya ya ini juga logika gitu ya, logika karena hakikat Allah itu akan susah ya, sangat dan tidak mungkin gitu ya bisa digambarkan. Ini hanya berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Baik jemaah sekalian, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.